But sometimes the seabed shoots to the surface. Behold, one of nature's rarest sights. The creation of a new island. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Termasuk kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan melaksanakan kegiatan edukasi mitigasi bencana alam. Dan untuk kegiatan ini dilaksanakan seluruh panitianya adalah Dewan Guru dan pesertanya siswa dan siswi dari fase B1, 2, dan kelas 9. Gunung Anak Krakatau meletus tanpa henti sejak Mei 2018. Letusannya tidak mengakibatkan dampak fatal setidaknya sampai Sabtu malam. Aktivitas Sabtu malam dicurigai menjadi penyebab tsunami yang mencabut nyawa lebih dari 220 orang. Letusan Gunung Krakatau paling tua yang diketahui adalah pada tahun 461 Masehi. Letusan tersebut mengakibatkan 2/3 Pulau Krakatau tenggelam. Letusan itu hanya menyisakan 3 pulau kecil yang kemudian diberi nama Sertung, Pulau Rakata atau kerap disebut Krakatau Besar, dan Pulau Panjang atau yang punya nama lain Krakatau Kecil. Sejumlah letusan terjadi setelah itu namun tidak terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi atau catatan terbaik mengenai erupsi Krakatau mulai dibuat saat letusan tahun 1883. Catatan itu juga menjadi dasar bagi dokumentasi film letusan Gunung Krakatau yang dibuat berbagai pihak, termasuk oleh BBC. Aktivitas tahun 1883 itu dimulai dengan aktivitas pada tanggal 20 Mei 1883. Saat itu, seperti halnya yang dialami anak Krakatau saat ini, letusan nyaris tak berhenti. Lalu pada tanggal 26 Agustus, letusan besar mulai terjadi. Gempa-gempa besar mulai dirasakan warga sekitar Krakatau, termasuk warga di Banten. Hujan abu juga sangat deras hingga membuat langit gelap. Tanggal 27 Agustus 1883, letusan kian menjadi-jadi dan suara dentumannya terdengar hingga jarak ratusan kilometer dari gunung. Puncaknya, tsunami dengan ketinggian hingga 40 meter terjadi akibat letusan besar. Gulungan awan panas mengepul hingga ketinggian 70 km. Amukan Krakatau saat itu mengakibatkan lebih dari 36.000 orang tewas. Letusan dahsyat itu terhitung berkekuatan lebih dari 21.000 kali serangan bom atom dan letusannya terdengar hingga jarak hampir 5.000 km. Pesisir pantai barat Banten termasuk Anyer dan Labuan hancur akibat terjangan tsunami yang juga menyapu hingga Karawang, Jawa Barat. Sementara untuk wilayah Sumatera, kawasan yang tersapu tsunami besar adalah areal selatan. Sejak Mei 2018, Gunung Anak Krakatau menunjukkan aktivitas nyaris tanpa henti hingga terlihat pertumbuhannya kian cepat. Rata-rata per tahun, pertumbuhan anak Krakatau adalah 4-6 meter. Puncaknya adalah saat anak Krakatau erupsi cukup kuat pada Sabtu malam sekitar pukul 21:03 waktu Indonesia Barat. Kekuatan erupsi itu disebut BMKG membuat seismogram di gunung itu rusak. Kondisi anak Krakatau saat ini sangat tidak stabil, sehingga gunung ini memasuki fase yang paling berbahaya sejak letusan Krakatau 1883. Warga sepanjang pantai wilayah Banten dan Sumatera bagian selatan diminta mewaspadai hal ini. Pertumbuhan anak Krakatau menjelang akhir tahun ini telah mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Data terakhir hingga Minggu malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 222 orang. Hingga saat ini, anak Krakatau masih terus meletus. Letusan terakhir yang teramati saksi mata terjadi Minggu sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Goyang-goyang apakah? Iya, goyang-goyang. Ada yang
والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بربك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.